Selamat malam, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Malam ini, kita mau ngobrol tentang sesuatu yang mungkin terasa jauh, tapi bisa bikin hidup kita di Indonesia berubah. Bayangkan kalau Iran menang dalam konflik melawan Israel. Apa artinya buat kita di Indonesia? Apa yang akan terjadi dengan harga bensin, makanan, atau bahkan hubungan kita dengan negara lain? Yuk, kita bahas pelan-pelan biar jelas. Pertama-tama, apa maksudnya Iran menang? Bisa berarti Iran jadi kuat di Timur Tengah, mungkin menang di medan perang, atau bikin Israel lemah di mata dunia. Nah, kalau ini terjadi, dunia bakal berubah. Dan Indonesia pasti kena dampaknya. Kita negara besar, penduduknya 280 juta, mayoritas Muslim, dan punya peran di dunia internasional. Jadi, meski perangnya di sana, efeknya sampai ke sini. Harga bensin dan makanan bakal naik. Dampak pertama yang kita rasakan pasti di dompet. Iran itu negara penghasil minyak besar, dan mereka punya kuasa di Selat Hormuz, jalur yang dilewatin banyak kapal minyak dunia. Kalau Iran bikin masalah di situ, harga minyak dunia bisa melonjak. Sekarang aja, kalau minyak dunia naik, bensin di pom Pertamina ikut mahal. Bayangkan kalau harga bensin naik 2 kali lipat. Bensin mahal bikin semua mahal. Ongkos angkot naik. Harga beras di pasar juga naik. Tahu, tempe, bahkan ikan asin yang kita makan sehari-hari bisa jadi lebih mahal. Kenapa? Karena truk yang bawa barang ke pasar butuh bensin. Indonesia juga impor banyak minyak dan bahan makanan seperti gandum untuk bikin roti atau mie. Kalau harga dunia naik, rakyat kecil yang paling susah. Pemerintah pasti pusing. Mereka sudah keluarin banyak uang buat subsidi BBM supaya bensin nggak terlalu mahal. Tapi kalau minyak dunia melambung, subsidi itu bisa bikin kantong negara jebol. Akhirnya, mungkin kita lihat antrean panjang di pom bensin atau harga-harga di warung naik terus. Di media sosial seperti X, banyak yang bilang, kalau makanan mahal, rakyat bisa marah. Dan itu bikin kita khawatir. Hubungan dengan negara lain jadi rumit. Selain soal ekonomi, Indonesia juga bakal dipandang dunia. Kita kan negara muslim terbesar di dunia dan selama ini selalu dukung Palestina. Kalau Iran menang, banyak orang di Indonesia, terutama kelompok agama, mungkin senang dan bilang, ini kemenangan umat. Tapi di dunia politik, ceritanya gak sesederhana itu. Indonesia punya prinsip bebas aktif, artinya kita nggak memihak ke Amerika, China, atau siapapun. Kalau Iran menang, mereka mungkin minta kita dukung mereka lebih terang-terangan. Tapi kalau kita terlalu dekat sama Iran, Amerika dan negara-negara barat bisa kesal. Padahal, kita jualan banyak barang ke Amerika, seperti sepatu, baju, atau kopi. Kalau mereka marah, perdagangan kita bisa terganggu. Di Asia Tenggara, tetangga kita seperti Singapura atau Malaysia juga bakal perhatiin sikap kita. Kalau kita kelihatan condong ke Iran, mereka mungkin gak nyaman. Indonesia kan pemimpin di ASEAN. Jadi kita harus hati-hati biar gak bikin ASEAN pecah. Di AKS, ada yang bilang, Indonesia gak bakal kena masalah besar kalau gak ikut campur. Tapi susah untuk gak ikut campur kalau dunia lagi panas begini. Di dalam negeri, bisa bersatu, bisa pecah di Indonesia sendiri. Kemenangan Iran bisa bikin suasana panas. Banyak orang muslim di sini mungkin bangga. Apalagi kelompok-kelompok yang suka ngomong soal persatuan umat. Kita mungkin lihat demo besar di Jakarta atau Yogyakarta, orang-orang bawa bendera Palestina atau Iran. Tapi, ini juga bisa bikin orang-orang yang beda pandangan takut.
Indonesia kan beragam. Ada umat Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Ada juga yang nggak suka kalau negara kita terlalu ikut-ikutan urusan agama di politik. Kalau ada kelompok yang terlalu semangat soal Iran, bisa bikin orang lain merasa gak nyaman. Partai-partai politik juga bakal manfaatin momen ini. Ada yang bilang, kita harus dukung Iran. Ada yang bilang, jangan, nanti ekonomi kita susah. Rakyat di tengah-tengah bingung. Kalau harga-harga naik dan pemerintah gak bisa ngatasin, rakyat bisa protes, mahasiswa turun ke jalan, buruh mogok, atau bahkan ada kerusuhan kecil di daerah. Kita pernah lihat ini waktu krisis tahun 1998. Pemerintah harus kerja keras supaya rakyat tetap tenang. Ancaman keamanan jauh. Tapi nyata soal keamanan, kita nggak bakal kena perang langsung. Alhamdulillah. Tapi kemenangan Iran bisa bikin kelompok-kelompok radikal di sini semangat. Mereka mungkin bilang, lihat, Iran menang, kita juga harus berjuang. Ini bisa bikin polisi dan TNI lebih sibuk jaga-jaga, laut kita juga bisa rawan. Indonesia punya banyak pulau, dan jalur laut kita penting buat perdagangan dunia. Kalau dunia lagi kacau, bisa ada kapal-kapal asing yang mondar-mandir di laut kita, atau malah bajak laut yang manfaatin situasi. Ini gak langsung terjadi, tapi kita harus waspada. Apa yang bisa kita lakukan? Terus, Indonesia harus apa? Pertama, kita harus siapin ekonomi. Pemerintah bisa dorong produksi minyak dan gas di dalam negeri, atau cepetin bikin energi baru seperti tenaga surya. Kita juga harus tanam lebih banyak padi, jagung, atau kedelai biar gak terlalu bergantung sama impor. Ini susah, tapi penting. Di dunia internasional, kita harus tetap netral. Indonesia bisa jadi penutup, ngajak negara-negara lain ngobrol biar dunia nggak makin panas. Kita kan punya pengalaman bikin damai, seperti waktu membantu perdamaian di Kamboja dulu. Di dalam negeri, pemerintah harus bikin semua orang merasa dilindungi, nggak cuma satu kelompok. Saudara-saudara, Indonesia itu kuat. Kita pernah lewatin krisis besar dari tahun 1998 sampai pandemi. Kalau Iran menang dan dunia berubah, kita pasti kena getaran. Tapi kita nggak boleh takut. Kita punya rakyat yang oleh, pemerintah yang bisa mikir, dan Tuhan yang selalu jaga. Mari kita jaga persatuan, kerja keras, dan tetap optimis. Indonesia bukan cuma penonton di dunia ini, kita punya peran besar. Terima kasih dan selamat malam.